Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrawati Kusuma dengan NIM 20210621370. Saya mahasiswi dari STKIP 11 April Sumedang, Prodi PGSD. Saya membuat audio visual ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas yaitu 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Sandra dalam mata pelajaran IPA dengan tema siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Mungkin di antara Ananda semua ada yang masih bertanya-tanya, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Apa itu siklus, Ibu? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Setelah kalian melihat skema di atas tadi, Ibu akan menjelaskan satu persatu apa yang disebut dengan penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Yang pertama, evaporasi atau yang disebut dengan penguapan adalah proses penguapan dari air laut, air sungai, dan air danau menguap akibat panas matahari. 2. Presipitasi atau pengendapan. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Yang ketiga, kondensasi atau pengembunan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersamaan dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah.
Itulah tadi penjelasan tentang tema siklus air yang ada di bumi. Semoga bermanfaat ya buat ananda-ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.